Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan, bulan penuh berkah yang telah mendidik kita dalam kesabaran, kejujuran, dan ketakwaan. Kita telah menjalani hari-hari penuh ibadah, menahan diri dari lapar dan dahaga, serta menahan hawa nafsu. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita akan bisa mempertahankan nilai-nilai itu setelah Ramadan berlalu? Jangan sampai Ramadan hanya menjadi ritual tahunan, di mana setelahnya kita kembali kepada kebiasaan lama yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ramadan bukan sekedar momen, tetapi madrasah atau sekolah kehidupan yang harus membentuk karakter kita agar lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita renungkan menjelang berakhirnya Ramadan ini. Yang pertama, jangan rusak bulan Ramadan dengan perbuatan kriminal atau kejahatan. Menjelang Idul Fitri, kita sering melihat peningkatan kejahatan, baik pencurian, penipuan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Motif utamanya seringkali adalah tuntutan gaya hidup dan gengsi. Banyak orang tergoda melakukan hal yang haram demi tampil mewah di hari raya. Padahal Allah Ta'ala pernah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Harta yang diperoleh dengan cara yang haram tidak akan membawa keberkahan. Rasulullah pun pernah bersabda, "Man nabata lahmuhu min haramin fannaru aula bih." Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas baginya. Karena itu jangan sampai kita mengorbankan hasil latihan selama Ramadan hanya demi memenuhi hawa nafsu sesaat. Kemenangan di Idul Fitri bukanlah tentang pakaian baru atau makanan mewah, melainkan tentang kesucian hati dan keikhlasan dalam beribadah. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah, hal yang kedua yang perlu kita renungi adalah tentang antisipasi kejahatan, yakni berwaspada jangan sampai kita menjadi korban. Selain mencegah diri dari melakukan kejahatan, kita juga harus waspada agar tidak menjadi korban kasus penipuan online, pencurian kendaraan, perampokan rumah kosong, hingga copet di tempat umum meningkat tajam menjelang Lebaran. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Untuk itu, untuk bersikap waspada dan tidak ceroboh adalah bentuk dari pengamalan ayat ini, tidak menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Ada beberapa langkah pencegahan yang bisa kita lakukan. Di antaranya, 1. Tidak mudah percaya dengan promosi online mencurigakan. Kemudian yang kedua, tidak memamerkan uang atau barang berharga di tempat umum. Yang ketiga, mengunci rumah dengan baik jika harus bepergian. Dan yang keempat adalah waspada terhadap orang asing yang mencurigakan. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah, hal yang ketiga yang perlu kita renungkan menjelang Idul Fitri ini adalah kita harus sadar bahwa Idul Fitri bukan ajang adu gengsi. Fenomena yang lain yang sering terjadi adalah budaya pamer saat Lebaran. Banyak orang berhutang atau menghalalkan segala cara demi membeli pakaian baru, perhiasan mahal, atau kendaraan mewah. Padahal hakikat Idul Fitri bukanlah kemewahan, melainkan kesederhanaan dan ketakwaan. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk, rupa, dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian." Kita juga diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, sederhana dalam hidup adalah bagian dari iman. Untuk itu, jika kita ingin membahagiakan keluarga, lakukanlah sesuai kemampuan dan jangan memaksakan diri. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang bersih dan jiwa yang tentram. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah, renungan yang keempat adalah pasca Ramadan kita harus tetap istiqomah dalam kebaikan. Ramadan melatih kita untuk menjaga lisan, menahan emosi, memperbanyak sedekah, dan meningkatkan ibadah. Jangan biarkan kebiasaan baik ini hilang begitu saja setelah Ramadan berlalu. Suatu hari Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Qala adwamuha wa in qalla. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya, "Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yang dilakukan secara terus menerus."
wa kana idza amila amalan athbatahu, dan apabila beliau melakukan sesuatu amalan, beliau selalu menjaganya. Sobat muslim, jangan sampai kita hanya menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Jika setelah Ramadan kita kembali malas beribadah, kembali mengikuti hawa nafsu, dan kembali melakukan maksiat, maka sia-sialah latihan selama sebulan penuh. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momen kembali ke fitrah. Fitrah sejati bukan hanya tentang pakaian baru, melainkan hati yang kembali bersih dan ketakwaan yang meningkat. Jangan nodai kesucian Idul Fitri dengan kejahatan, pamer kemewahan, atau menghalalkan segala cara demi gengsi. Mari kita rayakan Idul Fitri dengan kesederhanaan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini dan menjadikan kita hamba-hambanya yang lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.